Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu ila Rasulullah SAW ayu amalin afdal wa salatu ala waqtiha summa ayatu ayu ya Rasul qala Rasul birrul walidain summa salis ada jihad fisabilillah. Jadi itu saya pakai bahasa Arab ya. Jadi itu maksud itu bertanya kepada Rasul itu dan jelaskan bahwa artinya ya Rasul, apakah amalan yang paling utama yaitu sholat tepat pada waktunya, kemudian yang kedua itu berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir itu jihad fisabilillah, jihad dalam jalan Allah ya harus. Al-Huda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama, diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan, tentunya masih diberikan keimanan karena tadi kita sudah menjalankan ibadah Jumat dan alhamdulillah sekarang kita akan podcastan dengan narasumber yang muda belia, insya Allah bakal ngobrol-ngobrol. Pemirsa YouTube, pemirsa Bobotoh Persib juga pemirsa Aldo TV, asalkan perkenalkan nih yang kita doakan Ustadz muda Sahrefi. Ya, Sahrefi ini masih muda, belia dan yang mudah-mudahan bisa melanjutkan nanti pendakwah yang sekarang udah tua gitu kan. Memang kita di Islam itu regenerasi seperti Sahrefi ini kita mendukung sekali ya. Boleh perkenalkan dari Kelurahan Pesantren mana, Sahrefi? Baik, terima kasih Dr. Agus. Nama saya Muhammad Sahrefi Al-Pandi. Di sini alhamdulillah saya bisa dipercaya untuk berdakwah untuk pertama kali ini juga, dan saya juga keluar dari Ponpes Darussalam Jawa Timur. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kang Agus karena Al-Huda TV juga ya, dan kepada Al-Huda TV sekali karena bisa dipercaya untuk berbicara di tempat yang insya Allah barokah. Alhamdulillah. Soal yang penting barokah, yang penting kan bersilaturahmi. Di sini juga pemirsa YouTube, kalau sebagai host juga di sini akan terutama saya pribadi ingin sekali kehausan ilmu. Kalau saya kehausan ilmu, bukan kehausan minum, tapi ya kehausan ilmu karena sering banyak berjumpa botoh di musik juga. Nah, dengan ada Sahrefi, ada Ustadz Rohendrawan, ada banyak ustadz di sini. Saya belajar. Gitu. Bertanya sambil belajar sebetulnya kan, masukin YouTube nanti bisa diulang lagi. Ini Bobotoh Persib, pemirsa YouTube juga pemirsa Huda TV. Sementara ini kita akan ngobrol-ngobrol bincang dengan narasumber ini dengan tema bagaimana cara berbakti kepada orang tua, gitu kan? Bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua. Saya langsung aja ke Pak Ustadz muda ini, Sahrefi, silahkan untuk menjawabnya. Mungkin langsung saja ya. Jawab. Terima kasih juga untuk kesempatan berbicaranya. Mungkin saya dimulai dari hadis terlebih dahulu ya, di mana jelaskan dari hadis Nabi Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu ila Rasulullah SAW ayu amalin afdal al-awwal wa salatu ala waqtiha summa ayatu ayu ya Rasul qala Rasul birrul walidain summa salis ada jihad fisabilillah. Jadi itu saya pakai bahasa Arab ya. Jadi itu maksud itu bertanya kepada Rasul seperti itu dan jelaskan bahwa artinya ya Rasul, apakah amalan yang paling utama yaitu sholat tepat pada waktunya, kemudian yang kedua itu berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir itu jihad fisabilillah, jihad dalam jalan Allah ya harus itu.
saya tema juga kan itu apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar, Ya. pasti benar. Dan di sini dimulai dari hadis dan juga ada di dalam Al-Quran. Iya. Bagus. Iya. Di dalam Al-Quran sendiri ada pada surat Al-Ankabut ayat 8. Bisa dibuka tuh ya nanti. Nah, nanti bisa dibuka di sana, saya jelaskan aja artinya mungkin. Iya. Jadi dan diwajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua, berbuat kebaikan kepada orang tua, dan juga janganlah kalian patuh kepada orang tua yang mengajak kepada keburukan, tidak baikan. Karena dan sekali lagi, karena kamu akan kembali kepadaku dan aku akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Jadi sudah jelas ya bahwa di dalam Al-Quran sendiri Allah itu sudah berfirman seperti itu. Kita sebagai anak itu harus menjaga image baik ya. Walaupun orang tua kita itu mungkin dipandang orang jelek ya, atau tidak benar, mungkin kan banyak kesalahan apa-apa, tapi kan selama anaknya itu baik, mungkin bisa jadi penghafal Al-Quran ya, itu bisa mengangkat derajatnya sampai baik di dunia maupun di akhirat. Menarik sekali nih Bobotoh Persib, Al-Huda TV, juga tulisan YouTube. Saya garis bawahi tadi, meskipun orang tuanya tidak baik, katakan di masyarakat orang tuanya, ini banyak sekali kejadian saat ini bukan khayalan tapi nyata. Banyak orang tua yang tidak baik. Ya, soalnya kita pergi lah melihat kan orang tua banyak. Ya pokoknya banyak orang tua yang mungkin maaf di sini di luar rumah tidak benar banyak ada. Nah, kata Saleh tadi, kita jangan putus asa sebagai anaknya, tetap kita jangan ngikutin perbuatan itu. Meskipun orang tua yang mabuk, kita jangan. Justru kita harus berbuat baik, masih contoh ke orang tua, agar masyarakat tadi ya, masyarakat menilai keluarga kita masih tetap baik gitu. Bapaknya tidak baik tapi anaknya baik. Anaknya menghafal Al-Quran, anaknya rajin sholat subuh, anaknya rajin berpuasa. Itu alhamdulillah bisa apa di tetangga di masyarakat itu bisa apa namanya bisa menghalangi atau apa namanya bisa jadi contoh, bisa contoh buat orang tua, meskipun orang tuanya benar tapi diusahakan ya anak muda, anak-anaknya harus benar gitu. Itu yang garis bawah itu seperti itu. Masih banyak nih pemuda-pemuda juga yang orang tuanya tidak baik ikutin. Ada juga. Contoh mungkin lah pada kenyataannya banyak nih ya yang saya temukan orang tuanya cerai dengan istrinya, suami istrinya cerai, anaknya dikustati banyak sekali. Itu kira-kira mengatasi anak-anak orang tuanya tidak baik supaya jadi baik, kira-kira solusinya seperti apa nih, Pak Ustadz? Kalau dari saya sendiri dan menurut apa yang saya baca sebelumnya itu jelaskan keutamaan untuk berbalik kepada orang tua itu yang pertama itu kita bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik di sini tuh maksudnya kita membuat kegembiraan atau membuat bahagia orang tua dengan ya kita membuat baik aja. Kita bergaul, kita mengajak kemana gitu kan, misalkan mengajak untuk mengaji gimana, karena kan berbuat baik itu tidak hanya kepada orang. Emang kepada orang itu menjadi sedekah, tapi apalagi kepada orang tua itu menjadi lebih baik gitu ya. Misalkan kalau orang tuanya ke meskipun anaknya misalkan orang tuanya jarang sholat tapi anaknya pas sholat atau sholatnya orang tuanya tidak mau sholat gimana tuh? Kalau di sini tuh mungkin lebih ke sabar ya. Karena emang pasti hidayah itu tidak tahu datangnya kapan gitu ya. Kang Agus. Kita mah tetap aja jalani paling berdoa yang paling penting berdoa orang tua mendoakan orang tua terus kita doakan insya Allah hidayah itu ada karena kita melihat masa orang tua kita sholat gitu kan ya kita ya tetap aja terus jalani kebaikan kita hanya berdoa insya Allah orang tua mengikuti juga. Begitu pula sebaliknya kan anak bini orang tua baik nanti anaknya itu ikut sendiri sama bapaknya insya Allah selama bapaknya itu orang tuanya itu sabar. Jadi orang tua harus apa? Anaknya berlalu
ya meskipun orang tua sok sholat, sok zakat, sok tahajud, tapi kadang-kadang orang tuanya mubalik misalnya pas sok ayawnya anak nama yang ininya yang nakal gitu kan 1 2, tapi itu kan ujian dari Allah ya. Sama juga orang tua yang baik, anaknya yang baik itu kan ujian juga buat anaknya seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah mengerti ya. Nah, saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan dengan Salafi ini. Ustadz muda yang cakep dan ganteng, tidak jauh dengan hostnya juga yang cakep dan ganteng. Santai. Ya makanya ini beberapa. Jadi ada ganteng cek baturnya. Ada aplikasi cek batur, cuma kaset cek batur. Tapi pas ada cuma seri. Nah, ini iklan sedikit gitu ya. Jangan lupa nih di acara ini bisa Salafi bisa juga masak produk di sini. Kemarin Mamadu di sini. Ada masak. Hari ini sebetulnya ada produk bubur, cuma lambat ngambilnya. Juga ada produk hotel. Jadi di sini juga memajukan UMKM di acara ini. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih, apa yang seharusnya dilakukan apabila orang tua sudah meninggal? Apa? Kan itu pasti kita sedih kan awalnya. Mungkin diantaranya itu ketika orang tua meninggal itu yang sebaiknya kita lakukan yang pertama itu tobat ya. Mungkin tobat, kenapa tobat sih? Karena kan kita juga nggak tahu, mungkin punya salah pada orang tua yang kita tidak ingat atau tidak apa. Mungkin kita bikin sakit hati karena berbicara keras. Misalkan kita sedang di luar negeri ya, terus tiba-tiba kita datang orang tua sudah meninggal, kan kita belum sempat meminta maaf, mungkin kan ada Idul Fitri kita tidak datang. Itu karena di momen-momen itu di umur tua itu orang tua itu membutuhkan anaknya, bukan hartanya. Kalau ini mah ya, benar-benar. Jadi orang tua berharapnya menjadi anak kan baik sangsara kita ini penting boga anak soleh kita ya. Paling penting itu paling ya. Paling penting itu soleh, bisa membuat bahagia orang tua. Bisa membuat bahagia itu apakah harus dengan harta kan tidak ya? Tidak juga ya. Contohnya harus seperti apa? Contohnya kita ngajak mungkin main kemana, jalan-jalan, ya istilahnya mah main ke taman atau nggak ngajak ke majelis gitu kan, atau nggak mancing itu kan istilahnya murah lah, itu gratis misalkan. Yang penting membuat usahakan orang tua itu bahagia dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik diajak sampai kemana we, yang penting baik, apalagi ke pengajian. Oke, itulah. Jadi kalau udah meninggal, terutama kalau orang tua itu udah meninggal berarti berdoa. Karena orang tua yang udah meninggal tidak butuh lagi harta ya, tidak butuh harta yang orang tua yang udah meninggal. Butuh apa coba? Doa sih sebanyak mungkin kan? Banyak mungkin. Doakan kan 5. Jika doa teh ulah 5 kali sehari orang tua mah tiap detik kalau bisa. Karena kan kita mah kalau dengan orang tua itu setelah sholat aja ya 5 kali berarti. Tapi kalau bisa kita banyak mendoakan orang tua gitu kan. Mudah-mudahan karena apa orang tua kita itu ya, mudah-mudahan selamat dalam kuburnya, selamat dalam akhir apa namanya di alam barzah nanti gitu. Masih ada pertanyaan nih sama Kang Ustadz Levi ya. Apakah harus diikuti apabila orang tua mengajarkan, mendidik atau di jalan yang salah? Harus diikuti karena kita harus menurut orang tua, harus patuh gimana nih? Ada orang tua yang nyuruh kamu itu makan dari saya dari kecil, ini dari saya dari kecil, sekarang tidak nurut, padahal dia menyuruhnya yang tidak baik. Itu gimana nih menurut Pak Ustadz? Yang tadi saya jelaskan di awal ya, Kang Agus, kan di sana ada di surat Al-Kahf tadi ayat 8 itu kan menjelaskan apabila orang tua mengajak yang pada kejelekan gitu, pada kejelekan sebaiknya kita tidak usah ikuti karena kepadamu lah kamu kembali kepada Allah dan pasti nanti suatu saat aku akan mengabarimu apa yang kamu kerjakan. Kita itu yang sering jelaskan, kita tetap aja jalankan kebaikan gitu, walaupun orang tua seperti itu dengan cara ya mungkin nanti kan orang tua juga akan mendapat hidayah dari apa yang kita lakukan. Misalkan kita disuruh apa tapi kita tidak mau karena itu jelek, tapi kita mau berdasarkan kebaikan, mungkin nanti orang tua bisa ikut gitu kan. Nah ini mah perbuatan Kang Agus dulu ya. Saya dulu sejak SMA ya.
ngambil rapot itu kan guru menyuruh, kepala sekolah nyuruh atau apa namanya wali kelas nyuruh ngambil rapot itu sama orang tua. Saya mah nggak pernah orang tua datang ke sekolah selama 3 tahun sekolah. Jadi ngambil rapot itu saya nyuruh tukang beca. Benar ya maksudnya. Saya lamun rapot sama orang tua suruh tukang beca dibayar sama rokok sama saya. Langsung dia kali sama wali kelas ini orang tua Kang Agus, iya orang tua saya. Kenapa ya orang tua Kang Agus tiap tahunnya beda-beda aja? Karena tukang becanya beda-beda. Apakah itu saya salah, dosa atau gimana? Ngambil rapot nggak sama orang tua sendiri, gitu. Karena orang tua sendiri kadang-kadang lagi sibuk, kadang-kadang saya pengen simpel aja. Tukang beca depan jalan, depan sekolah, itu betul kelakuan saya dulu gitu. Iya, SMA waktu SMA. Ngambil rapot sama orang lain, itu salah nggak itu? Sudah jelas kan kalau di mata umum itu pasti salah ya. Tapi kalau menurut di mata agama juga sebenarnya sama salah ya. Karena kita istilahnya menipu kan, menipu orang tua apalagi kan, itu sama aja kita mengambil hak yang seharusnya dipenuhi orang tua. Orang tua seharusnya tahu bagaimana. Banyak, mau saya aja banyak di Bandung. Yang cerita ke saya juga banyak. Nggak apa-apa, tapi itu kan masa lalu. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka termasuk saya juga. Masa lalu kan itu. Makanya sekarang akan harus lebih fokus belajar ke Kang Roy, ke Hendrawan, ke Ustadz Buas, ke Ustadz Kang Dedi juga, ke Ustadz Levi, belajar agama. Saya juga belajarnya seperti ini ya, belajar sama podcastan. Itu bisa dari seperti itu. Memang belajar di pesantren berapa lama? Kalau saya sendiri itu belajar selama 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi kan emang banyak tuh pengalaman yang didapat. Tapi kan nggak tahu sendiri kalau udah keluar kan, malah kadang bebas gitu kan. Sama sambil berjalannya waktu ya sama saya juga masih belajar gitu. Tapi ini sebagai generasi memang ada cita-cita dan niat nggak untuk menjadi seorang pendakwah menggantikan yang sekarang udah pada suka, ada niat nggak itu? Insya Allah ya. Insya Allah. Jika masih diberi umur dan rezeki, Insya Allah mau. Gitu ya. Ada niat ya. Mengamalkan ilmu yang sudah didalami selama 5 tahun tadi kepada masyarakat, kepada semua orang-orang yang terutama anak-anak muda nih. Anak muda saya kemarin udah pergeser sama Kang Roy, Kang Ustadz Buas, di mana anak-anak muda ini di masjid kosong. Nah itu tugasnya saya dengan Kang Levi sebagai anak muda harus memperjuangkan umat carana. Dengan gerakan apa kita pikir supaya anak-anak muda ini zaman tertarik ke masjid. Nah kita harus pikirkan bersama-sama. Apalagi Levi ini anak muda yang masih muda yang mudah-mudahan bisa mengajak. Karena orang-orang muda itu bisa diajarkan ke anak-anak muda gitu. Kalau orang tua sudah ada hasil gitu. Oke, itu obrolan kita membahas itu serta bobot Persib juga Al-Huda TV. Mungkin nanti di kesempatan yang lain kita ngobrol bersama dengan Ustadz Ganteng Alevi ya. Teman-teman sehat selalu ya. Kita doakan bersama Alevi. Mungkin saya juga canggung juga. Dari sini mah yang penting podcast ini yang penting mereka dengan apa yang kita bicarakan ada manfaat, itu yang paling penting. Ada manfaatnya dia jadi contoh itu kan ya. Kita sama-sama belajar di sini. Hatur nuhun Kang Levi, terus kebit-kebit di Jombang ya, di Jawa Timur ya. Cuma rumahnya kira condong gitu kan, udah apa jadi alumni di sekolah. Baiklah, itulah perbincangan kita dengan Ustadz Muda Ganteng Kang Sah Levi ya. Insya Allah di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Kang Agus harus pamit, Kang Sah Levi harus pamit. Ada perkataan yang benar itu mungkin dari Allah ya. Kalau ada yang salah dari kita berdua ya. Kang Agus harus pamit. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan di Bogoto Silaturahmi Al-Huda. Al-Huda TV.